Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Nah, pada pagi hari ini, pada sekolah minggu hari ini, Mbak Putri tidak sendirian. Mbak Putri ditemani oleh Bu Heri. Kita panggil Bu Heri ya. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, Selamat bagaimana? pagi. Baik, sehat selalu. Oke, anak-anak di rumah bagaimana? Tetap tadi bangun pagi, tetap semangat, tetap sehat. Dan hari ini kita akan mulai bersama-sama ibadah pada minggu hari ini. Dan kita akan mulai ibadah hari ini mengundang anak-anak, ayo kita nyanyi bersama dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah Mbak Putri, Iya Bu Heri? mungkin anak-anak di rumah tadi ada sebagian yang tidak menyanyi, kok masih Iya. lesu-lesu ya? Iya Bu Heri, bagaimana ya kalau kita ulangi lagi? Ya, ayo anak-anak. Nah, tadi adik-adik kita sudah menyanyi, tapi Mbak Putri tadi kayaknya masih kurang semangat. Iya Bu Heri. Nah, sebelum kita menyanyi lagi, Ya. bagaimana kita perkenalkan tim musik pada Oke, pagi hari ini? ayo siapa saja di situ Mbak Putri? Ada Pak Warno, ada Pak Poltak, dan ada Pak Sonya. Oke, tetap semangat dan kita tetap sukacita. Yes. Ayo berdiri semua ya di rumah ya, kita menyanyi satu kali lagi. Jangan, ayo kita tersenyum. Kan manis Mbak Putri ya, Iya, daripada Bu kita Heri. cemberut. Ayo kita ulang satu kali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Gitu dong semangat. Iya Bu Heri. Mungkin tadi ada yang bangunnya agak rewel atau tidurnya kemalaman. Wah, Iya, Bu Heri. anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, ibadah di rumah, tapi jangan lupa kita tetap Memuji Tuhan, tetap semangat, tetap nurut sama orang tua, ya. Kita akan berdoa dulu Mbak Putri. Iya Bu Heri. Yuk, kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Yang sebelah mungkin masih ngobrol sama adiknya sama kakaknya, dikunci dulu ya mulutnya. Nah, sudah dikunci semua? Ya, ayo kita berdoa ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh beribadah lagi pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai dalam istirahat kami semalam, dalam tidur semalam Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan segar tanpa kekurangan apapun juga. Kiranya ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, Tuhan sendiri yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita memuji lagi ya. Apa Bu Heri lagunya? Sekarang kita lagu Jawa. Apa Bu Heri? Nah, kita kan anak-anak gereja Kristen Jawi Wetan harus bisa juga mengenal bahasa Jawa. Lagu-lagunya lagu Jawa. Ya, judulnya Aku Bocah Rahayu. Aku bocah rahayu,
Iya Bu Eri. Hari ini kita juga sangat bersyukur karena ada teman-teman kita yang mempersembahkan sebuah lagu. Iya Bu Eri. Ya, mereka pinter ya, bisa main musik dan juga menyanyi sama adiknya. Siapa Bu Eri? Nah, teman kita yaitu kakak Ocha dan adiknya, adik Kenzi. Yuk kita dengar lagunya sama-sama. Ayo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan pujian dari Kak Ocha dan Dan- adik Kenzi yang sangat luar biasa. Ya Bu Eri. Nah saya aja sampai nggak Terharu. disuruh terharu melihat. Wah, mereka pintar main musik dan juga menyanyi. Nyanyi, ya. Nah, kalau tadi kita sudah menyanyi, sudah mendengar pujian dari teman kita, ada satu lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan, enggak boleh terus ngomong sendiri, bercerita sendiri sama adiknya, sama kakaknya, teriak-teriak. Enggak ya, pinter kan di rumah? Nah, sebentar kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Warno. Anak-anak mendengar dengan penuh sukacita dan mendengar dengan penuh apa? Rasa Rasa syukur. syukur. Ya, kita mendengar nanti kalau ditanya sama orang tua apa tadi ceritanya, anak-anak bisa menyampaikan, bisa bercerita kembali. Nah, kita akan berdoa dulu ya. Ayo Mbak Putri, kita pimpin dalam doa anak-anak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik yang ada di rumah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan maha cinta, selamat pagi ya Tuhan. Kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Bapak Warno yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati supaya boleh memberkati kami semua yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Monggo Bapak Warno. Selamat pagi anak-anak, sudah lama kita tidak bertemu ya. Saya berharap anak-anak semuanya sehat. Jadi dari kami Pamong, salam sehat buat anak-anak. Jangan lupa menjaga kesehatan. Dalam masa pandemi ini banyak hal yang terhambat. Persahabatan kita di masyarakat atau di sekolah juga terhambat.
masalah pendidikan pun juga terhambat, harus online. Ya. Persekutuan atau peribadatan kita pun juga terhambat. Kita tidak bisa tatap muka. Ya. Salamnya saja bagaimana? Ada yang pakai gini, ada yang pakai gini. Ya. Dulu kita bisa begini, ya, jabat tangan. Sekarang tidak. Ya. Yang jelas kita harus mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab atau Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-32 sampai 42. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Anak-anak, ini adalah ibadah Prapaskah yang keempat. Kita lihat di dalam bacaan ini tadi bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Getsemani untuk berdoa. Ya. Kalau kita lihat dalam ceritanya tadi, di saat Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tidur, bertolak belakang ya. Yang satu bergumul ya, yang satunya tidur. Adik-adik,
banyak pembelajaran yang kita akan peroleh dalam bacaan ini tadi. Dalam masa pandemi ini ya, seperti saya katakan tadi, semuanya terhambat ya. Sekolah adik terhambat, harus online juga. Peribadatan ke gereja pun sama. Jadi pertemanan kita ya wis si hello gitu aja. Tapi kita bersyukur ya. Kita mempunyai Allah, itu adalah Allah yang maha kuasa, di mana kasih dan kuasanya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berdoa, Tuhan tahu dan mendengarkan doa kita. Tuhan mendengarkan doa kita. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan akan mendengar apa yang menjadi pergumulan kita kalau kita utarakan di dalam doa. Segala beban, segala masalah kita bawa dalam doa. Nah, dalam bacaan ini kita tadi, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya. Siapa aja deh? Ya. 3 muridnya yang diajak berdoa tadi loh. Ya. Ada Petrus, Pak Petrus, ada Pak Yakobus, ada Pak Yohanes. Ya. Di saat diajak berdoa, ya, apa yang terjadi sama murid-muridnya? Coba kita baca ya. Apa yang terjadi? Apa? Tertidur. Iya. Mereka tertidur. Ya mungkin capek atau gimana ya. Persoalan yang dihadapi oleh Yesus sangat berat, di mana dia akan menghadapi suatu tuduhan. Ya. Dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan disalib, dan dia akan dibunuh ya. Di atas kayu salib itu. Itu semuanya untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya dia bawa di dalam doa, Tuhan izinkan ini lalu, ambillah cawan ini. Sekiranya Tuhan ambil. Sedemikian berat apa yang dialami oleh Yesus. Tapi anehnya murid-muridnya tertidur. Murid-muridnya tertidur, yang satu berdoa sampai peluhnya sampai kayak berdarah-darah. Ternyata muridnya tertidur. Adik-adik, doa itu penting bagi orang percaya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan berdoa, menyerahkan pergumulan. Secara manusia 100%. Persoalannya hadapi itu sangat berat, karena dia harus mengalami satu tuduhan, ditangkap, dianiaya, dibunuh, disalib. Dia bawa dalam doa. Nah, di dalam kekristenan, doa itu merupakan nafas kehidupan. Adik-adik, masalah yang dihadapi Tuhan Yesus sangat berat, makanya dibawa dalam doa. Di dalam Markus 14 tadi ayat yang 34, hatiku sangat sedih. Saya ulangi ya, hatiku sangat sedih. Terus dia katakan, ambillah cawan ini daripadaku. Sangat berat. Lah kok muridnya itu tertidur ya. Saya percaya semua orang mengalami masalah. Bapak, ibu, orang tua dari adik-adik pun juga mempunyai masalah. Dalam masa pandemi ini mereka tetap harus berjuang, bekerja untuk menghidupi adik-adik.
Jadi saya berharap adik-adik jangan leha-leha, jangan tidur-tiduran, rebahan, main HP. Ingat belajar, ya. Balas budi kita terhadap orang tua kita itu belajar. Adik-adik ingat belajar, ya. Orang tua kita itu sangat baik, benar sangat baik. Belum pernah orang tua kita ini menyuruh adik-adik tolong jemur kasur. Enggak, diangkat sendiri sama orang tua. Zaman sekarang itu adik-adik itu terlalu amat enak. Ya. Makan disuruh, ayo makan. Ya. Belajar, ayo belajar, dieling nih, diingat nih terus. Kita bersyukur mempunyai orang tua itu yang baik hati. Ya. Orang tua kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi kasihnya itu sangat luar biasa. Tinggal adik-adik balas budi ya terhadap orang tua, menghormati orang tua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Yaitu dengan semangat belajar. Saya tahu saat ini semuanya pendidikan itu online, jadi adik-adik harus belajar sendiri, didampingi orang tua. Karena adanya virus corona ini, COVID-19 ini. Semua orang akan mengalami penyakit ini. Enggak akan ada manusia di dunia lepas, menghindar, enggak akan ada yang bisa. Mungkin bisa terlepas dari COVID itu kalau mau hidup di hutan. Seperti Tarzan. Selama kita ini ada di dunia dan kita berhubungan dengan manusia, virus itu tetap ada. Jadi jalan satu-satunya katanya orang kesehatan ya, makan, minum, ya, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi makan itu yang penting. Adik-adik jangan rebahan tok main HP. Ingat makan, belajar, ya. Kasihannya orang tua. Itu pesan dari orang kesehatan. Yang penting makan, 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 supaya badannya sehat. Sekali lagi, adik-adik, di saat kita ini mengalami masalah, ya, mengalami suatu kesedihan, ya, mengalami satu kesusahan karena beban terlalu berat, karena penyakit yang dideritanya itu, loh, banyak tetangga kita, teman-teman kita, orang tua kita sakit. Apa COVID? Menakutkan. Itu mereka kalau dirawat di rumah sakit gak boleh dijenguk. Makanya kita berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan kita sehat. Ya. Jika ada orang tua adik-adik yang sakit, kita bawa dalam doa. Adik-adik juga belajar berdoa. Ya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tadi, belajar berdoa. Semua persoalan kita bawa di dalam doa. Karena di dalam doa itu ada ketenangan. Hati kita ditenangkan. Karena beban sudah lepas. Jadi carilah Tuhan lewat doa. Karena di dalam doa ada kekuatan yang memberikan ketenangan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang kita belajar berdoa, jangan sampai mengantuk ya. Baca firman Tuhan mengantuk jangan ya. Kita tetap semangat dan sukacita di dalam berdoa. Tuhan sudah mengasihi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi marilah kita mengucap syukur dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sekali lagi saya katakan kepada adik-adik, kita tetap semangat di dalam menghadapi pandemi ini, tetap semangat belajar ya. Makan, makan dan makan ya. Kasih orang tuamu ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan lupa berdoa. Amin. Nah, Pak Putri, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Warno. Nah, sebagai anak Tuhan,
kita harus senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan. Kalau di rumah kita taat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, anak-anak yang biasanya rewel, yang biasanya tidak nurut, yang biasanya suka melawan orang tua. Nah, hari ini anak-anak harus merubah semuanya. Ya. Coba kalau kita lihat Mbak Putri ya, Ya, Bu orang Eri. tua kita dari pagi ngurus makanan kita, Ya, bapak Bu ibu Eri. kita ngurus segala sesuatunya. Bapak kita kerja cari uang untuk siapa? Untuk anak-anak semua. Nah, Betul, Bu anak-anak Eri. harus taat dan patuh kepada orang orang tua tua. sebagai wakil Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Nah, Mbak Putri, ayo kita memuji lagi, ayo. Memuji apa Bu Eri? Memuji mengikut Yesus keputusanku. Saya nggak hafal Bu Eri. Oh, masa enggak hafal? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyikan 2 kali. Anak-anak di rumah tetap semangat. Ayo kita berdiri bersama. Kita nyanyi sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Iya Bu Eri. Nah, yuk kita bagi ya. Mbak Putri mendoakan anak-anak di masa sekolah meskipun masih online. Masih daring. Ya, masih daring kok, masih Iya. online, baru keliru ya. Masih di rumah, tetapi kita tetap belajar, tetap semangat. Terus Mbak Putri nanti mendoakan orang tua kita. Siap Bu Nah, Eri. semoga orang tua kita tetap diberikan kesehatan, senantiasa diberikan berkat, agar kita anak-anaknya tetap merasa bersuka cita. Ya, nanti Bu Eri mendoakan untuk gereja dan juga untuk bangsa dan negara. Ayo kita lipat tangan lagi, kita mau berdoa syafaat. Ayo Mbak Putri, dimulai. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memelihara hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi yang indah ini ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau, yang taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang boleh merawat kami dari kecil sampai saat ini sampai dewasa Tuhan. Kiranya Kau berkati orang tua kami dengan roh hikmat kesehatan, roh hikmat sukacita, roh hikmat kekuatan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami ya Bapa. Berkati pula kesehatannya ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah yang saat ini masih belajar online Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tetap senantiasa memberkati adik-adik kami supaya boleh tetap semangat, boleh tetap Kau berikan kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, pada saat ini kami berdoa buat gereja kami, gereja Kristen Jawi Wetan Tuhan. Biarlah gereja kami boleh semakin tumbuh Tuhan, dengan tumbuhnya anak-anak yang tetap semangat di dalam mereka beribadah. Biarlah gereja kami boleh menjadi teladan bagi kami dimanapun kami berada.
Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, biarlah Tuhan semakin pulihkan, Tuhan semakin eratkan kami Tuhan, antara satu dengan yang lain, meskipun kami berbeda suku dan agama atau apapun juga. Biarlah kami menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita menutup ibadah pada saat ini. Ya, Apa, Bu Eri? mungkin masih ingat lagunya yang di KJ 455 yaitu judulnya Mintalah. Mintalah. Nah, yuk kita menyanyi ya. Yuk kita nyanyi semua ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Nah, anak sekalian, kita telah selesai ibadah saat ini Iya, Bu dan Eri. bertemu kembali pada ibadah berikutnya. Tetapi pesannya Bu Heri dan Mbak Putri, anak-anak tetap rajin belajar di rumah, tetap berdoa setiap bangun tidur, mau makan, mau aktivitas apapun juga jangan lupa kita selalu ingat akan Tuhan. Ya. Bu Eri, Ya. satu lagi. Ya, kenapa? Nah, supaya adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan, Ya, betul. apalagi di musim seperti ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, Cuci tangan. cuci tangan. Ya. Apalagi kalau pegang uang harus tetap langsung ke belakang, ambil sabun, cuci tangan biar kumannya hilang Mbak Putri. Iya, betul, Bu Eri. Jangan sering main uang, kadang anak pegang-pegang uang, lah itu sumber penyakit di situ. Iya, apalagi kalau setelah bermain, mau makan juga harus mencuci tangan. Ya. Baik, kita akan berpisah dulu ya, sampai ketemu pada ibadah berikutnya. Dadah. Dadah. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang gembira.